Kafir ini kan pada intinya adalah orang yang menutup atas kebenaran Allah dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ya jelas, maksudnya itu kan satu rentetan. Artinya secara akidah betul. Tetapi saya tanya sama antum, apakah orang yang beragama Hindu, Buddha, Nasrani, apakah mereka tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki keyakinan Tuhan? Yaitu ahlil kitab dan musyrikin. Tuh, Allah yang definisikan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab wal musyrikin, ay abdadul asnam, artinya mereka para penyembah berhala, adalah orang-orang kafir. Bagaimana antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, dalam suatu live streaming, Habib Umar dan Gus Arya berdebat atau berdiskusi tentang kata-kata kafir. Dan ini memang kata-kata kafir ini sobat adalah kata-kata yang sering beberapa waktu yang lalu kita dengar. Dan ini masih menjadi suatu perdebatan. Nah, bagaimana arti kata-kata kafir itu sobat? Dan ini terungkap dalam diskusi antara Habib Umar dengan Gus Arya. Mari kita simak videonya sobat. Tolong jelaskan sama saya, arti daripada kafir ini tafsirnya seperti apa? Dalam Al-Quran pada beberapa tafsir, bahkan kafir bisa bermakna petani di dalam Al-Quran. Ada kafir yang bermakna petani. Apakah Kristen dianggap kafir, saya tanya? Iya dong. Iya dong. Kok bisa? Iya dong. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu ayatnya jelas tuh. Artinya ini banyak yang nonton orang Kristen juga ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, kafir itu artinya menutup diri, kafir itu artinya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kafir itu artinya menutup diri, kafir itu artinya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tar dulu. Jangan kau tafsirkan Sena sendiri. Ada nggak menyebutkan itu dari arti itu? Ada tidak? Itu jangan kau tafsirkan sendiri dong. Tidak, Anda tidak mentafsirkan sendiri. Ini tafsir menurut ahli tafsir, bukan tafsir menurut Ana. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, ay Yahudu wan Nasoro, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tuh, itu tafsir. Itu kitab tafsir yang mengatakan. Gini loh, salahnya adalah ketika kita memahami sebuah makna lalu menafsirkan sesuai dengan ego. Tidak bisa begitu. Antum buka dong kitabnya. Begini loh. Bukan, kamu menafsirkannya beda. Ayat artinya tidak seperti artinya oke, tetapi kamu tafsirkan hal yang berbeda. Jadi intinya beginilah, saya tak ngomong sedikit, ya. Oke, silakan. Kafir ini kan pada intinya adalah orang yang menutup atas kebenaran Allah dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ya jelas, maksudnya itu kan satu rentetan. Artinya secara akidah betul. Tetapi saya tanya sama antum, apakah orang yang beragama Hindu, Buddha, Nasrani, apakah mereka tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki keyakinan Tuhan? Iman kepada Allah nggak? Loh, ini kan bicara keyakinan. Ana bertanya, keyakinan tidak? Iman kepada Allah tidak, iman kepada Allah atau tidak? Yang berbeda. Mereka punya keyakinan. Iman kepada Allah atau tidak? Iman kepada Allah atau tidak? Betul, Bing. Yang saya tanyakan sama antum, mereka ini memiliki keyakinan bertuhan atau tidak? Ya jelas bertuhan mereka. Betul, karena yang tidak bertuhan hanya ateis. Betul. Ketika kita berbicara akidah, boleh. Tetapi kita kalau kita keluar berbicara di luar akidah kita, mereka juga punya keyakinan. Bahkan kata kafir itu tidak hanya Islam saja yang klaim. Sebelum ada Islam dulu masuk, kitab sebelumnya pun termasuk di Injil pun juga kafir itu ada orang yang menutup atas kebenaran Tuhan. Terus masalahnya di mana? Lah ini dia, Anda mengkaitkan antara dulu cerita tentang sejarah kafir Quraisy yang menyembah patung, kau kait-kaitkan, dan umumnya
banyak sekali orang mengaitkan tentang kekafiran orang-orang sekarang. Kafir itu kita orang Islam juga kafir kalau nggak sholat. Kalau nggak mengimani Allah, kita nggak tulus juga kafir. Nggak Jumatan juga kafir. Apa? Jadi nggak perlu diklaim. Deh. Loh, ini kan definisi Al-Quran. Ini definisi Al-Quran. Al-Quran yang mendefinisikan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Bukan ana yang mendefinisikan. Ana membacakan ayat suci, ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab. Artinya golongan ahli kitab adalah al-Yahudu wan Nasoro. Kalau anak tahu-tahu ketemu, kalau anak tahu-tahu ketemu orang kafir, ada bilang kafir lu, nah itu dosa, kagak boleh. Saya hanya miris ketika Anda memahami sebuah makna tetapi menafsirkan seenaknya sendiri. Itu yang kadang-kadang tidak. Anak baca tafsirnya, boleh dibuka semua tafsir. Ayo kita buka semua tafsir. Ayo buka dong. Dari tadi kan saya simak itu kitab nih. Tuh, tafsir Jalalain. Oke. Ya, ayo. Ya. Tafsir Jalalain. Satu, Masawi. Dua, coba dari makianya. Ibnu Katsir. Tiga. Kita buka bareng-bareng. Pelan-pelan kita buka bareng-bareng. Bukan diskusi, ini bukan debat yang ada. Ini namanya ngaji. Ikut aja kayaknya nggak tahu. Iya, mari kita buka biar tahu. Kita buka dari kitab yang paling standar dulu. Tafsir. Antum dulu apa saya? Nanti antum gini ya. Saya dulu, nanti antum luruskan pakai kitab. Soalnya saya nggak bawa kitab. Oke, silakan. Jadi gini, ini menurut pandangan saya. Kalau surah Al-Kafirun dari ayat 1. Jangan menurut Anda. Loh, kan antum harus ngurusin. Antum kan HP. Oke, silakan. Yang nonton di sini nggak semua ngerti Arab. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Lanjut. Ada harus ditonton hebat gitu loh sama orang lain ya. Lanjut. Jadi ini pandangan saya. Standarisasi dari pandangan saya ini tafsir surah Al-Kafirun yang dikutip dalam ayat 1 sampai 6 ini adalah bagian daripada surah Makkiyah. Betul. Ya. Di situ tuh sebetulnya kalau saya pelajari, ini berbicara tentang bahwa Allah itu memerintah ya pada Nabi Muhammad untuk menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah berbeda dengan Tuhan yang orang-orang kafir. Nah, artinya saat itu sejarah ya, ini sejarah Rasulullah dulu ya. Saat itu musuh atau yang mengusir atau yang menistakan Rasulullah sebagai Muhammad utusan Allah itu memang orang-orang kafir Quraisy. Ya, terus antum tambahkan, ada nggak di situ orang Hindu atau orang Buddha? Mereka tidak menyembah Allah loh, keyakinannya berbeda. Ada tidak orang Hindu atau orang Buddha? Itu masuk ke dalam golongan musyrikin. Musyrikin sayang. Dah. Antum kemana-mana itu. Kemana-mana. Jadi digolongkan sebagai orang-orang musyrikin. Kalau ahlul kitab ada dua, Yahudi wan Nasrani. Begitu dong, jangan lari kemana-mana. Golongannya mereka masuk kepada musyrikin. Kenapa? Abdatul asnam. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sebagai sesembahan mereka. Begitu. Betul. Itu kafir Quraisy bukan? Bukan cuman kafir Quraisy, siapa saja yang menyembah berhala masuk ke dalam golongan musyrikin. Betul, secara umum dulu konflik sejarah Rasulullah ini saat terusir, saat agama Allah dihinakan, ini melawan kafir Quraisy atau mana? Ini ada sejarahnya loh, Bib. Jelaskan dong. Melawan kafir Quraisy dan melawan Romawi. Dan melawan Persia. Dan melawan Persia. Tuh, Bib. Aduh, salah lagi antum. Ya Allah, kok malah antum yang salah. Ana tanya, Nabi ngelawan nggak sama Romawi? Tapi beda ini beda. Oh, beda. Antum bicara ngelawan. Begitu kita katakan Nabi ngelawan Romawi, antum bilang beda. Bagaimana nih maksudnya? Antum arahnya kemana nih? Enggak, ini Arya ini lompat-lompatan dulu. Iya, kita jawab. Antum lompat-lompat. Bagaimana dong? Tadi saya sampaikan larinya ke Mumim. Sekarang kisah dulu penafsiran tentang kaum kafir ini
dipelintir-pelintir, ditafsirkan kemana-mana. Padahal itu Tidak, yang Ana tidak tafsirkan kemana-mana. Ana bawa kitab tafsir. Ini akidah loh. Iya, Ana bawa kitab tafsir. Tidak Ana tafsirkan kemana-mana. Habib Umar, kita minta kepada Habib Umar tunjukkan kitabnya, Beb. Bacanya seperti ini, Beb, di depan. Ini, Beb. Oh, Ini kitabnya nih. Nih. Ya, ayo bacaannya. Emang kebaca? Oke, ada. Waduh, nggak kebaca ya, kecil ya. Ya kan? Nggak kebaca, harus ente buka juga kitabnya, baru kebaca. Kan begitu. Innal lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ay abdadil asnam ataf ala ahli munfakkina khabarun yakun ay zailina ammahum alaih hatta ta'tiyahumul bayyinat, sampai penjelasan datang kepada mereka. Ini surat lam yakunil, bagaimana Allah mendefinisikan al-kafirin adalah min ahlil kitab. Allah yang definisikan, bukan ana, Gus. Min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Para penyembah berhala. Betul, itu makna ya, tafsirnya antum menafsirkan sendiri itu, Bib, yang jadi Kok masalah. tafsir sendiri? Ini yang ana baca kitab tafsir. Sekarang gini deh, kita uji ya. Aduh, kacau. Kita ini punya Tuhan apa punya Allah, saya tanya. Aduh, kemana lagi larinya? Ini dulu selesaiin. Antum taslim nggak dengan ini? Antum taslim nggak dengan ini? Tadi saya sudah ceritakan. Antum sudah taslim berarti? Belum. Antum terima itu? Nah kan? Ini kacau. Belum terima mau lari-lari kemana? Ini dulu selesaiin. Taslimkan dulu ini. Bahwa musyrikin yang dimaksud di situ adalah abdatul asnam. Mereka yang para penyembah berhala. Tidak harus dari kafir, tidak harus dari bangsa Quraisy, tapi dari bangsa apapun. Apakah Hindu, Buddha itu semuanya dikatakan orang yang tidak bertuhan? Orang yang menutup kebenaran Tuhan? Di dalam Al-Quran mereka disebutkan musyrikin. Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah. Oke, musyrikin apakah kafir? Ya Allah, ya udah jelas lah. Inna. Suaranya ketutup. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak akan pernah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari golongan, yaitu ahlil kitab dan musyrikin. Tuh, Allah yang definisikan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab wal musyrikin, ay abdadul asnam, artinya mereka para penyembah berhala, adalah orang-orang kafir. Bagaimana antum? Masih ditanya lagi. Anak capek-capek bawa kitab nggak berguna. Ya udah terus lanjutin. Udah. Oke. Enggak mungkin lagi. Oke, itu dulu. Ya, jadi kita taslim nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendefinisikan bahwa kafir ini adalah golongan musyrik dan golongan ahlul kitab. Oke? Deal. Oke? Nah, silakan yang selanjutnya.